Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT yang berjudul aldehid dan keton. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Adi Afrijal, absen 2. Saya Muhammad Raihan Rapsanjani, absen 23. Saya Najmi Rifda Hanifah, absen 24. Saya Oktaviani Nurul Anissa, absen 26. dan saya Wijaya Pratipa, absen 36. Selanjutnya, ada materi yang akan dipresentasikan oleh Adia. Silakan untuk Adia. Pengertian aldehid. Aldehid adalah senyawa karbon dengan rumus molekul R, CHO, yang mengandung gugus karbonil. Gugus karbonil adalah suatu gugus fungsi yang terdiri atas sebuah atom karbon dan atom oksigen yang berikatan rangkap. Aldehid bisa larut dalam air karena sifatnya yang pelan. Aldehid juga bisa dioksidasi oleh reaksi Pehling dan Tolen. Dengan reaksi Pehling, aldehid menghasilkan endapan merah bata. Sementara dengan reaksi Tolen, aldehid menghasilkan cermin perak aldehid atau alkanal. Dapat dianggap sebagai turunan alkana dengan mengganti CH3 dari alkana dengan gugus fungsi CHO. Rumus umum aldehid adalah RCHO. Dengan R adalah alkil. Selanjutnya ada penamaan aldehid. Aldehid dapat diberi nama dengan dua cara. 1. Nama sebagai alkanal atau nama IUPAC. Nama alkanal seperti alkana dengan mengganti akhiran dengan anal serta nomor 1 dimulai dari gugus CHO. Contoh, CH3, CH, CH3, CH2, C, O, dan H. 3 metil butanol. Yang kedua ada CH3, CH, C2H5, CH, CH3, C, O, dan H. 2,3 dimetil butanol. Yang kedua ada nama sebagai aldehid atau nama trivial. Beberapa nama aldehid adalah sebagai berikut. HCHO sama dengan metanal sama dengan formaldehid. CH3, CHO sama dengan etanal sama dengan asetaldehid. CH3, CH2, CH2 sama dengan propanal sama dengan propionaldehid. Selanjutnya ada isomer alkanal. Isomer alkanal disebabkan oleh adanya cabang dan letak cabang. Contoh, isomer butanal C4H8O. CH3, CH2, CH2, C, O, dan H. N-butanal. CH3, CH, CH3, C, O, dan H. 2 metil propanal. Baik, selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh Raihan. Silakan kepada Raihan untuk mempresentasikan materinya. Berikut sifat fisis. Suku pertama aldehid pada suhu kamar berwujud gas yang berbau merangsang.
Sedangkan suku berikutnya berwujud cair yang berbau harum dengan semakin panjang rantai karbonnya. Sifat kimia. Bila direduksi ditambah H2 menghasilkan alkohol primer. RCOH tambah H2 menjadi RCH2OH. 2 dapat mengadisi HCN. RCOH tambah HCN menjadi RCOH HCN. Ketiga, bila dioksidasi menghasilkan asam karbosilat. RCOH menjadi RCOOH. Sifat kimia RCOH tambah 2CuO menjadi RCOOH tambah Cu2O. Merah bata. RCOH tambah 2AgNH3 2OH menjadi RCOH tambah 2AgS tambah 4NH3 tambah H2O. Endapan perak. RCOH tambah NH3 menjadi RCOONH4. Dapat mereduksi larutan Fehling membentuk endapan merah dan mereduksi reaksi Tollens membentuk endapan perak Ag. Lanjut pembuatan aldehid. Aldehid di laboratorium dapat dibuat dengan cara oksidasi lemah alkohol primer. Contoh CH3, CH2, OH tambah O2 menjadi CH3COH tambah H2O. Secara komersial, formaldehid dibuat dengan mereaksikan uap alkohol metanol dengan katalis tembaga dan dipanaskan. 2CH3OH tambah O2 menjadi 2HCOH tambah 2H2O. Tiga, etanol sebagai bahan karet dan damar buatan serta zat warna. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Oktaviani. Silakan kepada Oktaviani menyampaikan materinya. Di sini ada keton, senyawa keton atau disebut juga alkanon memiliki rumus umum CnH2NO. Rumus umum keton sama dengan rumus umum aldehida. Perbedaan keton dan aldehida terletak pada gugus fungsinya. Keton memiliki gugus fungsi O, R menjadi C menjadi R. Berikut beberapa senyawa keton mulai dari yang paling sederhana sampai senyawa keton dengan jumlah atom C sebanyak 10. Yang satu ada propanon memiliki rumus struktur CH3 menjadi CO menjadi CH3. Yang kedua, butanon memiliki rumus struktur CH3, CH2, CO, CH3. Yang ketiga, 2-pentanol memiliki rumus struktur CH3, CH2, CH2, CO, CH3. Yang keempat, 2-heksanon memiliki rumus struktur CH3, CH2, 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 CO, CH3. Dua min-nonanon memiliki rumus struktur CH3, CH2, 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 CH2,
CO, CH3. Lalu yang ke-8, 2-min dekanon memiliki rumus struktur CH3, CH2, 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 CO, CH3. Pada beberapa contoh senyawa keton tersebut ditambahkan angka 2 di awal penanamannya sebagai tanda bahwa gugus fungsi CO terletak pada atom C nomor 2 dan masih bisa berpindah ke atom C yang lainnya dengan penomoran yang berbeda. Di sini ada tata nama keton. Seperti senyawa karbon yang lainnya, penanaman pada keton atau alkanon dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara trifal dan cara IUPAC. Tata nama trifal. Penamaan secara trifal mengikuti aturan atau pola menyebutkan terlebih dahulu alkil R pada senyawa keton, kemudian diikuti kata keton. Contoh penamaan secara trifal adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pada senyawa keton ini CH3 menjadi CO menjadi CH3 terdapat 2 buah metil sehingga penamaan secara trifalnya di metil keton. Yang kedua, pada senyawa keton ini CH3 menjadi CH2 menjadi CH2 menjadi CO menjadi CH3 terdapat 2 buah alkil yang berbeda yaitu propil dan metil sehingga penamaan secara trifalnya adalah metil propil keton. Di sini ada tata nama IUPAC. Untuk penamaan keton secara IUPAC harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Penentukan rantai utama yaitu rantai dengan atom C paling panjang yang terikat langsung dengan gugus fungsi CO. Yang kedua, melakukan penomoran dengan ketentuan dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi CO. Menentukan cabang alkil yang terikat pada rantai utama. Yang keempat, memberikan nama mengikuti pola nomor cabang, nama cabang, nomor gugus fungsi, nama rantai utama. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Najmi. Silakan untuk Najmi. Baik, materi selanjutnya yaitu cara untuk menentukan nama senyawa dari struktur senyawa berikut. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan rantai utama, rantai dengan atom C terpanjang yang mengikat gugus fungsi secara langsung. Pada senyawa tersebut, rantai utamanya memiliki 6 buah atom C, sehingga namanya heksanon. Next. Langkah kedua yaitu memberi nomor pada atom C dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi. Pada struktur tersebut, pemberian nomor dilakukan diawali di sebelah kiri ke sebelah kanan secara mendatar. Mengapa? Karena pada atom C di sebelah kiri ini lebih dekat dengan gugus fungsi. Kemudian, pada senyawa tersebut terdapat 1 buah cabang alkil, yaitu metil pada atom C nomor 5. Berdasarkan hal tersebut, maka nama senyawa keton yang tepat sesuai rumus struktur tersebut adalah 5-metil-3-heksanon. Next. Isomer pada keton. Isomer pada keton yang akan dibahas terdiri dari isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Nah, isomer rangka atau struktur ini berkaitan dengan perbedaan rangka pada 2 atau lebih senyawa keton dengan rumus molekul sama. Misalnya, dari rumus molekul C6H12O
dapat membentuk beberapa senyawa keton, di antaranya 2 heksanon dan 4 metil 2 pentanon. Adapun struktur angka kedua senyawa tersebut yaitu sebagai gambar berikut. Next. Isomer posisi. Isomer posisi seperti pada senyawa karbon lainnya berkaitan dengan posisi gugus fungsi. Maka pada keton perbedaan posisi gugus fungsi CO akan menyebabkan perbedaan nama dari senyawa tersebut. Adapun contoh isomer posisi yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian senyawa keton yang dapat dibentuk dari rumus molekul C6H12O yaitu adalah 2 heksanon dengan rumus struktur CH3, CH2, 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 CO, CH3. Kemudian 3 heksanon dengan rumus struktur CH3, CH2, CH2, CO, CH2, CH3. Baik, selanjutnya ada isomer fungsi dan materi yang lainnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Isomer fungsi dari keton adalah aldehida. Hal tersebut dikarenakan keduanya memiliki rumus molekul yang sama, namun memiliki gugus fungsi yang berbeda. Adapun contoh isomer fungsi pada keton adalah dapat dilihat pada gambar 2 butanon, dan butana. Kedua senyawa tersebut memiliki rumus molekul yang sama yaitu C4H80, namun memiliki gugus fungsi yang berbeda sehingga namanya berbeda. Next. Selanjutnya ada sifat keton. Yang pertama, keton tidak dapat mengalami oksidasi, sementara aldehida dapat mengalami oksidasi menghasilkan asam karboksilat. Yang kedua, keton dihasilkan dari reaksi oksidasi sekunder, sementara aldehida dihasilkan dari oksidasi alkohol primer. Ketiga, keton termasuk senyawa karbon yang bersifat polar, sehingga dapat larut dalam air. Keempat, keton memiliki titik didih yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan senyawa karbon lainnya dengan jumlah atom C yang sama. Yang terakhir, kelima, keton termasuk senyawa yang mudah menguap. Lalu ada kegunaan keton. Yang pertama, keton digunakan untuk mengeringkan alat-alat laboratorium dengan cara penambahan beberapa mili pada alat-alat berbentuk gelas yang akan dibersihkan. Kegunaan ini didasarkan pada sifat keton yang mudah menguap. Kedua, keton digunakan sebagai pelarut berbagai senyawa atau zat, antara lain pelarut lilin, plastik, sirlak, selulosa dalam produksi rayon. Ketiga, keton digunakan untuk menghilangkan atau melarutkan cat kuku ataupun kutek. Selanjutnya ada perbedaan aldehid dan keton. Perbedaannya, aldehid adalah senyawa organik di mana gugus karbonil melekat ke atom penghujung. Atom karbon di ujung. Keton adalah senyawa organik di mana gugus karbonil terikat pada atom karbon dalam rangkai karbon. Struktur kimia. Pada aldehid memiliki bentuk RCHO. Pada keton memiliki bentuk RCOR. Lalu aldehid lebih reaktif daripada keton. Aldehid mengalami oksidasi pembentuk asam karboksilat. Keton tidak dapat dioksidasi tanpa memutus rantai karbon. Selanjutnya nomenklatur IUPAC. Aldehid berakhir dengan akhiran al, keton diakhiri dengan akhiran on. Lalu lokasi gugus karbonil. Aldehid selalu terjadi pada ujung rantai karbon.
keton selalu terjadi di tengah rantai. Aldehid biasanya ditemukan dalam senyawa volatil seperti senyawa pengharum. Keton umumnya digunakan dalam gula dan disebut sebagai ketosis pada umumnya. Namun ada gula aldehid yang disebut aldosis. Contoh aldehid 4-metil-pentana, keton propanon dimetil keton aseton. Selanjutnya ada kegunaan aldehid digunakan untuk industri plastik dan resin. Keton digunakan sebagai hipnotik, sebagai penasil klorida, dipakai sebagai gas air mata. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.